Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Rabiatul Amalia dengan NIM 44223010 180. Video ini saya buat sebagai persyaratan tugas besar 2 mata kuliah teori komunikasi. Di video ini saya akan membahas satu teori yaitu standpoint teori. Nah, pada presentasi kali ini saya akan membahas 11 topik, yaitu yang pertama ada pengertian standpoint teori, yang kedua ada penemu standpoint teori, yang ketiga ada standpoint teori secara etimologis, yang keempat itu ada asumsi standpoint teori, yang kelima itu ada karakteristik standpoint teori, yang keenam itu ada fungsi standpoint teori, yang ketujuh itu ada tujuan standpoint teori, yang kedelapan itu ada fokus utama standpoint teori, yang kesembilan itu ada kegunaan standpoint teori bagi peningkatan kehidupan masyarakat, yang ke-10 itu ada kelemahan standpoint teori, dan yang terakhir itu ada contoh penerapan standpoint teori. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu pengertian standpoint teori. Apa sih standpoint teori itu? Jadi standpoint teori adalah tempat kita dalam melihat serta menilai segala sesuatu di dunia sekeliling kita. Nah, standpoint teori ini merupakan salah satu teori keunikan antar budaya yang memiliki perspektif kritis. Pada dasarnya, teori ini berfokus pada relasi kuasa yang timpang terhadap suatu kelompok dan bagaimana ketimpangan tersebut mempengaruhi mempengaruhi penggambaran masyarakat terhadap kelompok tersebut. Itu dari Lytton John Post and Ozel tahun 2017. Nah, menurut teori ini, langkah awal untuk memahami pengalaman adalah pada cara-cara yang berbeda yang digunakan setiap individu dalam mengonstruksikan berbagai kondisi atau situasi di mana ia berada. Jadi hal penting lainnya dalam teori pandangan ini adalah ide mengenai pandangan berlapis. Ini artinya bahwa individu memiliki banyak identitas yang saling tumpang tindih sehingga menghasilkan pandangan yang unik. Oke, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu penemu standpoint theory. Jadi penemu standpoint theory itu adalah George Wilhelm Friedrich Hegel, yang lahir pada tanggal 27 Agustus tahun 1770 di Stuttgart, Württemberg. Nah, beliau wafat pada tanggal 14 November 1831 pada usia 61 tahun. Nah, beliau ini kebangsaannya Jerman. Lalu kita masuk ke poin ketiga, yaitu standpoint theory secara etimologis. Nah, standpoint theory itu berasal dari kata standpoint. Kata standpoint itu berasal dari bahasa Inggris, yang terdiri dari dua kata, yaitu stand, yang berarti itu berdiri atau posisi, dan point yang berarti itu titik atau sudut pandang. Jadi secara harfiah standpoint itu merujuk pada posisi atau sudut pandang seseorang terhadap suatu masalah atau situasi. Nah, teori itu berasal dari kata Yunani, yaitu teoria, yang berarti pengamatan atau pemikiran. Nah, secara umum, teori merujuk pada kumpulan gagasan atau prinsip yang diorganisir untuk menjelaskan fenomena tertentu dalam bidang tertentu. Nah, jadi jika kita menggabungkan keduanya, kedua kata tersebut jadi standpoint theory, itu secara etimologis merujuk pada teori yang mengacu pada posisi atau sudut pandang seseorang terhadap realitas atau fenomena tertentu. Oke, kita next ke poin ketiga, yaitu asumsi standpoint theory. Jadi asumsi standpoint theory itu ada 5 asumsi. Yang pertama itu ada standpoint theory. Asumsi standpoint theory yang pertama itu adalah kehidupan material atau posisi kelas. Jadi menstruktur dan membuat batasan pemahaman terkait hubungan sosial, mengemukakan gagasan bahwa lokasi individu pada bentuk struktur kelas dapat membentuk dan membatasi pemahaman hubungan sosial mereka. Asumsi kedua dari standpoint theory itu ketika kehidupan material disusun dalam dua kelompok dengan menggunakan dua hal yang berlawanan hingga paham pada masing-masing pihak dan bertolak belakang saat terdapat kelompok dominan dan bawahan, maka paham pada kelompok dominan akan parsial dan membahayakan. Lalu ada asumsi ketiga itu pandangan atau visi pada kelompok penguasa akan membentuk hubungan material di mana sebuah kelompok dipaksa untuk berpartisipasi, menyatakan bahwa kelompok menguasai dapat menyusun kehidupan untuk menghilangkan pilihan-pilihan dari kelompok bawahan. Nah, pada asumsi keempat itu ada visi. Visi yang ada pada kelompok tertindas adalah perjuangan dan prestasi. Nah, menegaskan bahwa kelompok bawahan harus berupaya keras untuk memperjuangkan pandangan mereka tentang kehidupan sosial itu. Dan asumsi yang kelima, itu tipe. Asumsi yang terakhir itu ada pemahaman pada prohibisi atau pelanggaran hukum dengan sudut pandang feminis dapat menunjukkan secara tidak manusiawi. Hal ini dapat membawa kita untuk maju dan menciptakan kehidupan yang lebih baik dan
lebih adil di dunia ini gitu. Lalu kita masuk ke poin yang keempat itu ada karakteristik standpoint teori. Jadi karakteristik standpoint teori itu ada 8, di sini saya bagi 2 slide ya. Jadi yang pertama itu posisi relatif. Teori ini menggabungkan perspektif individu dengan posisi sosial dan pengalaman hidup untuk membentuk sudut pandang yang berbeda. Lalu yang kedua itu ada politik yang jelas. Standpoint teori ini memiliki politik yang jelas dan kritis, yang jelas dan yang berfungsi sebagai panduan dalam menyelidikan atau pemecahan masalah. Lalu yang ketiga itu ada kekuasaan pada kehidupan sosial. Teori ini mengarahkan kekuasaan ke dalam kehidupan sosial yang menjadi landasan utama bagi berbagai pemahaman dan interpretasi hubungan sosial. Lalu yang keempat itu ada heuristik. Standpoint teori ini bersifat heuristik yang berfungsi sebagai pedoman dalam menyelidiki atau memecahkan masalah yang bersifat spekulatif. Sorry. Lalu ada poin yang kelima yaitu kritis. Teori ini mengkritiskan bagaimana keadaan hidup seseorang mempengaruhi pemahaman dan konstruksi dunia sosialnya, seperti yang sudah dijelaskan di pengertian tadi. Lalu yang keenam itu ada standpoint. Standpoint teori ini mengenalikan standpoint yang berbeda yang membentuk sudut pandang dalam banyak aspek identitas. Jadi dalam satu kelompok itu memiliki banyak aspek yang berbeda dari perspektif aspek identitas lainnya gitu. Nah, yang karakteristik ketujuh itu ada komunikasi. Komunikasi adalah akar dari komunikasi adalah akar dari semua konsep dalam standpoint teori dan memungkinkan terbentuknya perspektif yang berbeda. Lalu yang terakhir itu ada ide pemahaman yang berlapis. Nah, teori ini mengenalikan ide pemahaman yang berlapis yang membentuk sudut pandang yang berbeda. Jadi pandangan yang berlapis itu maksudnya itu tuh satu individu itu memiliki pandangan-pandangan yang banyak, jadi nggak cuma satu gitu. Nah, poin berikutnya itu ada fungsi standpoint teori. Fungsinya itu ada 3, yaitu yang pertama membentuk sudut pandang, yaitu standpoint teori ini membentuk sudut pandang yang berbeda untuk melihat argumen sebagai proses pembelajaran seseorang dari hasil berinteraksi dengan sesama ataupun lingkungan tempat tinggalnya. Jadi kita bisa lihat sudut pandang dari individu-individu lainnya dalam pemikiran standpoint teori ini sendiri gitu. Lalu yang kedua itu ada membentuk persepsi. Teori ini juga digunakan untuk membentuk persepsi yang merupakan kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan yang merupakan kemampuan untuk membeda-bedakan pengelompokan dan memfokuskan. Jadi dalam fungsi standpoint teori yang kedua ini itu ada membentuk persepsi dari masing-masing individu gitu ke individu lainnya seperti yang sudah dijelaskan. Karena standpoint teori ini adalah pemikiran secara berlapis ya. Lalu yang fungsi ketiga itu ada memberikan cara berpikir. Nah, teori ini juga digunakan untuk memberikan cara berpikir dalam memahami sistem kekuasaan yang berasal dari pengetahuan tentang apa yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Oke, kita lanjut ke poin yang berikutnya, yaitu tujuan dari standpoint teori. Jadi tujuannya itu ada 3, yaitu yang pertama itu untuk mengkritik dominasi dan kekuasaan yang dimiliki oleh laki-laki dalam kehidupan sosialnya. Lalu yang kedua itu menciptakan sudut pandang yang berbeda untuk melihat argumentasi sebagai proses pembelajaran. Lalu yang ketiga itu ada untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi sejauh mana konsep teori standpoint telah diterapkan dalam 5 jurnal penelitian terdahulu. Tuh. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu fokus utama standpoint teori. Apa sih fokus utama standpoint teori itu? Jadi fokus utama dari standpoint teori adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang sistem kekuasaan dan membantu mengubah status quo dalam masyarakat. Teori ini mengkritis dominasi dan kekuasaan yang dimiliki oleh laki-laki dalam kehidupan sosial dan mengarahkan kekuasaan kepada kehidupan sosial. Nah, standpoint teori ini juga membentuk sudut pandang yang berbeda untuk melihat argumentasi sebagai proses pembelajaran dan memberikan perubahan bagi kelompok marginal untuk mengubah status quo dalam masyarakat. Gitu. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya. Itu ada kegunaan standpoint teori. Jadi kegunaan standpoint teori bagi peningkatan kehidupan masyarakat adalah sebagai teori yang mengkritis dominasi dan kekuasaan yang dimiliki oleh laki-laki dalam kehidupan sosial. Teori ini dapat membantu mengubah status quo dalam masyarakat dan memperluas pemahaman tentang sistem kekuasaan. Standpoint teori ini juga memberikan perspektif sudut pandang kaum marginal dalam posisinya di masyarakat yang membantu mengubah status quo dalam masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip standpoint teori, kita dapat membangun masyarakat yang lebih inklusif
Memfasilitasi kolaborasi yang efektif dan mendorong inovasi yang berkelanjutan. Jadi kegunaan STEM teori bagi kehidupan masyarakat itu sangat sangat banyak ya. Salah satunya itu seperti membangun masyarakat menjadi inklusif, terus juga, supaya masyarakat itu lebih berpikir, lebih banyak nih untuk pandangan-pandangan tentang topik-topik yang akan ditindaklanjuti gitu. Jadi nggak cuma laki-laki aja yang bisa berpendapat gitu sih maksudnya. Oke, lalu ada kelemahan standpoint teori. Kelemahan standpoint teori itu ada 3, yaitu yang pertama ada ketatangan. Teori ini dapat menjadi ketatangan karena menganggap bahwa kehidupan material dibentuk untuk dua kelompok dengan menggunakan dua hal yang bertolak belakang. Maka pemahaman pada masing-masing pihak juga akan saling bertentangan ya. Bahasa yang lebih dimengertinya itu ketentangan sih, ketentangan atau bertolak belakang gitu dari pemikiran satu ke pemikiran yang satunya. Karena kan pandangan yang berlapis dan membuat perspektif yang berbeda-beda, jadi memiliki pandangan yang berbeda-beda gitu. Lalu yang kedua itu ada kurangnya dukungan empiris, karena teori ini tidak memiliki dukungan empiris yang memadai, sehingga kecil kemungkinan pengujian dan validasi teori ini. Lalu yang ketiga itu ada kebiasiswaan. Teori ini dapat dianggap kebiasiswaan karena pendapat dari posisi bawahan dianggap lebih objektif dibandingkan dengan yang berkuasa. Poin yang terakhir yaitu contoh standpoint teori dalam kehidupan. Contoh standpoint dari dalam kehidupan itu ada 3, yaitu komunikasi. Standpoint teori memiliki komunikasi sebagai akar dari semua konsep yang ada dalam teori ini. Komunikasi menjadi suatu cara untuk melihat posisi yang relatif, pengalaman, dan komunikasi dalam kelompok sosial yang berbeda. Lalu ada hubungan antar kelompok. Standpoint teori dapat digunakan dalam hubungan antar kelompok untuk memahami pendapat yang pengalaman dari kelompok yang berbeda. Misalnya tuh dalam hubungan antar kelompok etnis, standpoint teori itu digunakan untuk memahami pendapat untuk pengalaman dari kelompok yang berbeda, gitu. Lalu ada pendidikan, standpoint theory juga digunakan ada dalam pendidikan untuk membentuk pemahaman tentang sistem kekuasaan dan membantu mengubah status quo dalam masyarakat. Misalnya dalam pendidikan feminis, standpoint theory itu digunakan untuk memperjelas dari kehidupan wanita dan menjadi dasar pendidikan yang lebih inklusif, gitu. Oke, kita masuk ke bab terakhir ya, kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu standpoint theory itu mengemukakan bahwa perspektif individu tentang dunia tidaklah netral dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti posisi sosial, politik, dan budaya mereka. Teori ini menekankan pentingnya memahami sudut pandang dari kelompok yang tertindas atau minoritas dalam analisis sosial. Nah, dengan memahami sudut pandang yang berbeda, kita dapat melihat bagaimana hierarki sosial mempengaruhi pandangan individu tentang dunia dan bagaimana kekuasaan terlibat dalam pembentukan identitas dan pemahaman tentang kehidupan sosial. Oke, gitu aja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya apabila ada salah kata atau salah kalimat atau salah penjelasan atau penjelasan saya mungkin berlibat atau kurang dipahami, kalian bisa, mencari-cari dari sosial media lainnya atau situs-situs lainnya mungkin yang lebih konkret. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.